Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pendidikan inklusif, yaitu Bapak Dr. Zaiduddin FA, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Unit 1 Semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan konsep dasar program pembelajaran individual atau yang disebut dengan PPI. Program pembelajaran individual atau PPI adalah program pembelajaran yang dirancang khusus sesuai kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK. PPI bertujuan membantu perkembangan akademi maupun non-akademi agar peserta didik dapat belajar secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan utama PPI untuk anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan utama program pembelajaran individual atau PPI untuk anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan potensi anak. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu perkembangan akademik dan non-akademik. Yang keempat, mempermudah guru menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri anak. Yang keenam, memantau perkembangan peserta didik secara berkala. Dan yang ketujuh, memberikan layanan pendidikan yang adil dan inklusif. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam penyusunan PPI. Dalam penyusunannya, PPI memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, identitas peserta didik, berisi data siswa seperti nama, usia, kelas, dan jenis berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah hasil asesmen. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kemampuan, hambatan, dan kebutuhan peserta didik melalui observasi, wawancara, maupun tes. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan disusun secara spesifik dan realistis sesuai kemampuan anak. Yang keempat, materi pembelajaran. Materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik agar lebih mudah dipahami. Yang kelima, strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran dibuat fleksibel, misalnya demonstrasi bermain sambil belajar atau penggunaan media visual. Yang keenam, media dan sumber belajar. Menggunakan alat bantu seperti gambar, video, kartu huruf, atau teknologi asistif. Yang ketujuh, jadwal pembelajaran. Jadwal dibuat fleksibel agar anak merasa nyaman saat belajar. Dan yang ke-8, evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan peserta didik dan memperbaiki program pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, proses penyusunan PPI. Ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Pada tahap ini, guru yang pertama mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, yang kedua melakukan asesmen kemampuan awal, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran, yang keempat menyusun materi, metode, dan media pembelajaran, dan yang kelima melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Tahap ini penting agar program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai program yang telah disusun. Pembelajaran dilakukan secara fleksibel dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Guru juga harus yang pertama memberikan motivasi dan pendampingan, yang kedua menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang ketiga menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan anak. Yang ketiga, tahapan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program dan perkembangan peserta didik. Hasil evaluasi digunakan untuk yang pertama mengetahui perkembangan anak, yang kedua memperbaiki strategi pembelajaran, dan yang ketiga menyusun tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah komponen-komponen kunci dalam PPI. Komponen utama program pembelajaran individual atau PPI secara garis besar ada 3 hal, yaitu yang pertama tingkat kemampuan atau prestasi atau yang disebut performance level yang diketahui setelah dilakukan asesmen melalui pengamatan dan tes-tes tertentu. Yang kedua, sasaran program tahunan atau annual goals.
Komponen ini merupakan kunci komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan program angka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa sasaran antara terminal goals yang dituangkan ke dalam program semester. Dan yang ketiga adalah sasaran jangka pendek atau short term objective. Sasaran jangka pendek ini bersifat sasaran antara diterapkan setiap semester dalam tahun yang berjalan. Sasaran ini dikonsepkan oleh guru kelas sebelum penerapan program PPI. Selanjutnya, manfaat PPI bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu manfaat PPI bagi pengembangan akademik. Adapun manfaat PPI dalam pengembangan akademik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran sesuai kemampuan anak. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Yang ketiga, membantu pencapaian akademik secara bertahap. Yang keempat, mengoptimalkan potensi anak. Dan yang kelima, mempermudah guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Adapun manfaat PPI bagi pengembangan dan akademik, yang pertama, meningkatkan kemampuan sosial. Yang kedua, melatih kemandirian. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri. Dan yang keempat, mengembangkan bakat dan minat. Dan yang kelima, membantu pengendalian emosi dan perilaku. Adapun tantangan dalam implementasi PPI dan solusi mengatasinya. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang PPI. Sebagian guru masih belum memahami cara menyusun dan menerapkan PPI sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Jadi solusinya, sekolah perlu memberikan pelatihan, seminar, atau workshop mengenai pendidikan inklusif dan penyusunan PPI agar kompetensi guru meningkat. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa sekolah masih memiliki keterbatasan media pembelajaran, alat bantu maupun fasilitas pendukung untuk ABK. Solusi, sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan maupun orang tua untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, jumlah peserta didik yang banyak. Guru mengalami kesulitan memberikan perhatian individual karena jumlah siswa di kelas cukup banyak. Solusinya, guru dapat melakukan pengelompokan belajar menggunakan metode pembelajaran kolaboratif serta melibatkan guru pendamping khusus agar pembelajaran lebih efektif. Yang keempat, kurangnya kerjasama orang tua. Sebagian orang tua kurang memahami pentingnya PPI sehingga dukungan terhadap program pembelajaran anak di rumah masih sangat terbatas. Solusi, sekolah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua melalui konsultasi rutin, pertemuan, maupun laporan perkembangan anak secara berkala. Dan yang kelima, perbedaan karakteristik dan kemampuan anak. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan dan hambatan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran secara individual. Jadi solusinya, guru perlu melakukan asesmen secara berkala agar program pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing peserta didik. Jadi kesimpulannya, program pembelajaran individual atau PPI merupakan program pembelajaran khusus yang disusun sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. PPI sangat penting dalam pendidikan inklusif karena membantu perkembangan akademik, sosial, emosional, dan kemandirian peserta didik. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, PPI dapat membantu peserta didik secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, kerjasama antar guru, orang tua, dan sekolah dapat membantu keberhasilan program ini. Sekian penjelasan dari saya tentang program pembelajaran individual. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.